Ya, jadi kita lanjutkan. Jadi kita sekarang bahas proses fabrikasi ya, fabrikasi dari beberapa device elektronik kita ya. Jadi sejarahnya kita mulai dari sejarah dulu ya. Jadi sejarahnya IC ini ya. Jadi itu mulai mungkin ya, perkembangan pesatnya itu di awal 1960-an ya. 60-an. Nah, materi pertama itu yang dipakai itu adalah germanium ya, germanium. Ya. Jadi ini kalau kita lihat di periodic table ini ada satu baris di bawah silikon. Ya. Jadi golongan 4, semikonduktor golongan 4 tapi band gapnya kecil ya. Jadi ini yang pertama dipakai di dalam fabrikasi transistor ya. Nah, tetapi silikon kemudian mengambil alih ya. Jadi silikon didapatkan memiliki properti yang sangat menguntungkan dalam teknik fabrikasi device ini ya. Jadi dua keuntungan silikon ini karena dia bisa kita buat ini kita bisa jadikan silikon dioxide ya, silikon dioxide kalau kita oksidasi ya. Jadi kita taruh oksigen, maka dia akan berubah dari ini semikonduktor, ini insulator. Ya, jadi silikon dioxide ini insulator atau quartz ya kalau di dalam bentuk kristal ya. Nah, karena ini bisa diubah menjadi insulator dan keuntungannya ini adalah dua hal ya. Yang pertama ini sebagai insulator tentunya ya. Terus jadi keuntungan silikon itu yang pertama mudah ditransform ya, diubah ke insulator ya, SiO2 ini ya. Terus keuntungan yang kedua, insulator atau SiO2 yang terbentuk ini dapat dipakai sebagai lapisan penghalang. Lapisan penghalang kalau kita ingin umpamanya melakukan teknik seperti difusi dan sebagainya ya. Jadi ini bagus sekali dipakai untuk lapisan penghalang atau nama bahasa Inggrisnya ini adalah barrier layer ya, barrier layer. Oke. Jadi dua keuntungan ini menyebabkan silikon ini diambil atau diadopsi oleh industri cepat sekali. Ya. Jadi germanium mulai tidak dipakai ya. Jadi ini secara histori seperti itu ya. Terus gimana sih caranya? Apa sih bahan silikon? Silikon ini pasir ya. Jadi silikon ini seperti kita bahas itu pasir ya, yang dimurnikan ya. Tentunya kita hilangkan oksigennya di situ sehingga kita dapat silikon murni ya. Untuk membuat sebuah kristal silikon itu tekniknya seperti ini ya. Jadi kita ingin ini ubah menjadi kristal monokristal istilahnya ya, monokristal. Jadi ini artinya susunan atomnya jadi baris jadi satu ya. Jadi silikon ini dicairkan ya, jadi ditaruh di dalam sebuah umpamanya crucible ya atau tabung gitu ya. Jadi ini silikon cair ya, setelah dipanaskan ya, ini yang murni tanpa oksigen ya. Habis itu dalam silikon cair ini kita nanti masukkan benih. Jadi ini ada benih silikon kristal ya. Sini ada benihnya situ. Nah, benih ini memiliki monokristal. Jadi satu kristal arahnya ya. Jadi ini kita ambil dari
eh, apa namanya, kristal polikristal ya. Polikristal ini dibentuk kalau silikon ini kita dinginkan saja, nanti akan banyak terbentuk polikristal. Nah, salah satu domainnya itu kita ambil benihnya yang satu kristal ya. Terus kita celupkan sedikit ke sini ya. Nah, nanti setelah dicelupkan ini, nanti silikon cair ini akan menempel ke lapisan ke benih ini ya. Ini benih namanya ya. Ini kristal seed, benih kristal. Benih kristal ya. Nanti atom-atom silikon ini akan menempel di benih kristal itu ya, dan mengikuti bentuk kristalnya ya. Jadi mereka akan, dan pelan-pelan ini akan kita ditarik ke atas ya, sehingga nanti setelah ditarik ke atas, nanti umpamanya sudah di sini, nanti akan terbentuk seperti itu. Jadi ini pelan-pelan ditarik ya. Jadi nanti dia akan terbentuk seperti botol ya, seperti tabung seperti itu. Jadi pelan-pelan ditarik. Nah, di sini nanti orientasinya persis sama seperti benih kristal tadi. Jadi ini namanya monokristal silikon. Kristal silikon ya. Jadi gitu caranya mendapatkan murni silikon kristal. Oke. Nah, tentunya bisa juga nanti kita tambahkan dengan beberapa material asing ya. Seperti kalau kita mau dia doping P atau doping N ya. Nah, itu biasanya dilakukan di sini. Jadi kalau kita membeli wafer namanya ya, wafer itu biasanya sudah dia dalam bentuk tipe P atau tipe N ya. Ini wafernya, silikon wafer namanya ya. Jadi silikon wafer itu bentuknya nanti seperti lingkaran ya. Mungkin gambar saya kurang sempurna ya, sebentar. Jadi dia kayak seperti itu ya. Nanti di sini ada sisi datar satu ya. Nah, sisi datar ini nanti ini adalah untuk menandakan arah kristal ya, arah kristalnya. Jadi ini arahnya berapa banyak, tapi itu kita, karena kita tidak membahas di situ ya. Jadi intinya adalah wafernya ini bentuknya hampir seperti lingkaran ini, dengan tebalnya mungkin setengah mili ya, atau lebih kecil ya. Jadi ini diameternya ini mungkin ya, sekarang kurang tahu saja ya, tapi mungkin ini 30 cm ya, 30 cm diameter ya, dari ujung ke sini ya. Dengan ketebalan mungkin 1/4 sampai setengah milimeter ya. Jadi ini tipis. Jadi nanti warnanya ini seperti agak apa ya, gelap ya, gelap, tapi dia memantulkan cahaya ya. Jadi mungkin dia abu-abu ya, abu-abu, tapi dia kayak cermin ya. Jadi seperti itu. Terus apa lagi tentang ini, namanya silicon wafer ya, silicon wafer. Nah, nanti di sini kita akan bangun chipnya kita ya. Jadi kalau kamu bayangkan kalau kita ukuran chipnya kita umpamanya 20 mili ya, 20 mm kali 20 mm ya.
Jadi kamu bisa bagi berapa chip yang kita dapatkan di situ ya. Nanti kamu hasilnya akan seperti ini, kotak-kotak ya. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nanti bisa dapat mungkin ratusan chip yang dalam satu die namanya itu ya, atau dalam satu wafer. Umpamanya ukuran chipnya kita 20 mm umpamanya ya. Nah, coba sekarang kita lakukan skala dulu ya. Kalau kita punya umpamanya chipnya kita ya, ini umpamanya 20 mm, ini 20 mm ya. Nah, di dalam chip ini sekarang kita isi umpamanya dengan transistor. Nah, transistor kita umpamanya ukuran kecilnya kita bisa buat umpamanya 20 nanometer. Kali 20 nanometer, feature-nya umpamanya seperti itu ya. Ini cuma untuk skala saja. Ya, jadi kita bisa bayangkan berapa jumlah transistor yang kita bisa masukkan ke situ ya. Jadi kamu tinggal bagi, jadi 20 mm itu kali 10 pangkat min 3 meter ya. Kalau 20 nano itu 10 pangkat min 9. Jadi ini kali lagi 2 ya. 20 kali 10 pangkat min 3 per 20 kali 10 pangkat min 9. Ya. Kamu 20 ini bisa coret. Ini 10 pangkat 6, 10 pangkat 6, jadi kamu dapat 10 pangkat 12. Ya. Untuk satu chipnya kita ini. Jadi 10 pangkat 6 itu kita namakan juta. 10 pangkat atau million ya, ini million. 10 pangkat 9 itu namanya billion ya, atau miliar ya. Jadi range jumlah transistor di dalam satu chip itu sekarang sudah mungkin berapa puluh billion ya, berapa puluh miliar. Miliar ya, macam miliar seperti itu ya. Jadi banyak sekali jumlah transistor yang bisa dimasukkan ke situ ya. Nah, sejak awal sejarah berkembangnya dia itu ada namanya yang mungkin Moore's Law ya, Moore's Law ya. Moore's Law ini bilang setiap 2 tahun ya, jumlah transistor dalam chip ya, satu chip itu 2 kali. Jadi ini eksponensial bertambahnya ya. Pokoknya tahun pertama itu 1, tahun kedua itu 2, tahun keempat 4, dan seterusnya. Ini kamu bisa bayangkan ini naiknya eksponensial ya. Ini 8, habis itu 16, habis itu 32. Cepat sekali naik ini. 64, 128 dan seterusnya. Ya, jadi sampai sekarang kita isi transistornya itu mungkin sudah di range puluhan billion ya, puluhan billion. Oke. Nah, teknologi yang sangat penting di sini adalah teknologi yang namanya itu yang kita bahas sekarang ya. Microelectronic ya, chip fabrication ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas dulu tentang proses-prosesnya ya, proses-prosesnya ya. Jadi untuk itu saya akan tunjukkan dulu gimana sih bentuknya ya, bentuk real dari sebuah transistor ya. Ya, ini adalah namanya NMOS ya, NMOS atau N-channel MOS ya, FET tentunya ya. Ini transistor ya, jadi kamu bisa lihat
Uh, jadi dia terdiri dari beberapa layer ya. Jadi ini nanti yang akan kita bahas gimana sih prosesnya ini ya. Jadi ini kita akan bahas dulu sedikit secara general ya. Nah, jadi kamu bisa lihat kita pasti mulainya di sini dengan yang namanya wafernya kita ya tadi ya. Wafer ini substrate namanya ya, yang ini. Substrate. Ya, jadi kita mulai dengan P-type substrate ya. Ya. Habis itu dari P-type ini ya dibentuk source and drain ya. Jadi ini source and drain, kantong-kantongnya ini yang N ini, N plus ini ya. Jadi ini nanti kita ubah materialnya ya dengan ion implantation atau difusi ya. Nanti kita implant di sini ubah tipenya dari tipe P menjadi tipe N plus. Oke, dan kamu bisa lihat di sini juga nanti kita bentuk. Jadi kita tulis itu ada N-type source and drain ya. Source dan drain. Itu penting-pentingnya ya, generalnya kamu bisa lihat di sini silicon dioxide. Nah, silicon dioxide ini ditumbuhkan dengan oksidasi ya. Jadi intinya kita taruh oksigen dan kita panaskan substrate-nya ya. Jadi ada silicon dioxide itu melalui proses oksidasi ya. Jadi kita ubah silikonnya sendiri, silikon yang ini ya. Kita taruh oksigen dan kita panaskan sehingga dia akan menyebabkan terbentuknya. Nah, ini dia menjadi gate juga di sini ya. Jadi ini insulator juga. Kamu bisa lihat di sini ya. Sini insulator sehingga dia membentuk nanti gate-nya di sini. Ya, kita lihat di sini. Nah, di sini juga ada yang namanya metalnya itu ya. Jadi itu metal kontaknya kita ya. Nah, nanti itu juga dibuat dalam proses mungkin ada namanya sputtering atau evaporasi ya. Jadi itu metal kontak kita untuk membentuk source dan drain ya. Dan kamu bisa lihat di sini juga ada polysilicon gate. Nah, itu nanti ditumbuhkan dengan teknik yang namanya CVD dan CVD epitaksi atau dan yang lainnya. Oke, jadi gimana caranya membentuk jendela ini ya. Jendela ini nanti itu akan kita pakai namanya fotolitografi ya, pembentukan jendela ya, dan interkoneksi dan yang lain sebagainya. Oke, jadi itu proses pembentukannya ya. Dan terakhir kita perlu yang namanya pembentukan istilahnya itu ya, interkoneksi ya. Interkoneksi dengan yang di luar ya. Pokoknya kalau ini kan kecil sekali ya, kita ingin bentuk koneksi dengan yang di luar ya. Jadi seperti itu secara umum ya. Nah, proses-proses yang terlibat nanti, proses-proses yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya ya, itu melibatkan yang namanya seperti tadi oksidasi, terus fotolitografi namanya ya, fotolitografi. Oke, terus etching ya. Ini bagian dari sebenarnya dari litografi juga ya, etching, difusi ya. Difusi kalau kita ingin ngubah dari tipe P ke tipe N itu ya, proses difusi kita pakai. Evaporasi, sputtering juga bisa. Nanti ini beda-beda ya, sputtering namanya ya. Evaporasi sama sputtering. Tapi ini rupanya untuk mendeposisi ini aluminium ini. Ya. Ada juga CVD ya, proses saya lanjutkan sini ya, ke atas sini. Ada CVD. Ini kepanjangan dari chemical vapor deposition. Terus ion implantation ya, implantasi ion.
Terus ada epitaksi. Epitaksi ini penting sekali dalam menumbuhkan silikon ya. Jadi kalau kita perlu menumbuhkan silikon yang baru ya, kita perlu epitaksi ya. Karena kita perlu dia membentuk kristal yang bagus ya. Nanti kalau nggak salah itu di BJT nanti banyak dipakai itu ya. Dan tentunya ada proses annealing namanya, annealing. Annealing ini ya cuma dipanasin aja ya. Terus kita tunggu dia, pokoknya kita difusi, di annealing, dipanasin, difusinya tambah kemana-mana. Oke. Jadi itu. Proses-proses ya. Jadi kayak seperti gimana tadi, difusi itu dipakai untuk N ya. Ion implantation itu dipakai di sini juga ya. Jadi kita tembakkan boron atau fosfor ya. Kalau kita ingin N atau P. Oke. Nah, biar menjadi seperti ini ya. Jadi kita akan bahas satu persatu prosesnya sekarang. Kita mulai dari sebuah tipe P seperti ini. Ini P silikon ya. P-type. Nah, terus kita taruh di dalam sebuah oksigen. Ini oksigen O2. Terus dipanaskan ya. Sehingga yang terjadi adalah di sini akan terbentuk nanti teroksidasi dia setelah dipanaskan, plus panas ini ya. Mungkin suhunya mungkin kita pakai sampai 1000. Kita taruh suhunya berapa nih? 1000 derajat Celcius sampai 1200 Celcius ya. Maka akan terbentuk di sini lapisan menjadi silikon dioxide di sini. Lapisan silikon dioxide. Oke. Terus kalau di atasnya kita bisa juga taruh silikon nitride ya, tapi ini harus diposisikan dengan namanya CVD ya. Ini silikon. Saya gambar seperti ini. Ini adalah silikon nitride. Silikon nitride. Oke. Jadi kita dapatkan layernya seperti ini. Jadi ini yang silikon oxide ini dibentuk oleh hanya panas saja ya. Ini pentingnya panasnya ini apa namanya? Ini juga nanti kalau kita punya ketidaksempurnaan di permukaan silikon kita ya. Jadi akan dihilangkan atau namanya pasivasi ini ya. Jadi permukaan yang tidak sempurna itu akan dihilangkan oleh silikon dioxide ini. Ya. Dan silikon nitride ini kita diposisikan dengan teknik, nanti kita akan bahas apa tekniknya itu ya. Ini namanya LPCVD. LPCVD itu kepanjangan dari low pressure chemical vapor deposition ya. Oke, namanya panjang dan keren ya, tapi nanti kita akan bahas intinya apa sih itu ya. Nah, jadi kita sudah dapat di sini layernya kita tadi ya. Nah, di sini nanti kita akan tambahkan masker ya, masker pertama seperti ini umpamanya bentuknya dari atas ya. Nanti kita akan taruh di sini, di atas ini ya. Sehingga nanti dia bagian sini saja melalui fotolitografi ya. Bagian sini saja yang terekspos sinar gitu umpamanya ya. Sehingga bagian yang lain yang ini nanti akan hilang. Nah, ini nanti kita akan bahas detailnya ya. Melalui fotolitografi nanti ini akan berubah menjadi seperti ini. Ini tadi ya lapisan kita. Sekarang dia akan menjadi seperti ini. Ini silikon dioxide-nya kita.
Ini silicon nitride-nya kita. Oke. Nah, dari kesini ke sini itu butuh proses namanya litografi. Fotolitografi dalam hal ini ya. Nah, setelah kita terbentuk struktur seperti ini, sekarang kamu bisa bayangkan yang di dalam ini terlindungi ya. Yang di dalam ini terlindungi. Jadi kita memiliki permukaan silikon di sini yang bagus sekali ya. Nah, sekarang kita implant dengan boron. Boron implantation. Jadi di sini jadi kita tembakkan dengan boron, di sini juga sama. Oke. Nah, ketika kita tembakkan dengan boron, apa yang terjadi? Maka di sini akan menjadi tipe P+ lagi. Ya, karena kalau kamu lihat boron itu di grup 3 ya. Nah, sehingga strukturnya kita nanti akan menjadi mana spidol biru saya. Jadi strukturnya kita akan menjadi mungkin nanti di sini akan bentuknya akan seperti ini ya, karena bagian sini ya, bagian sini seperti itu. Bagian sini tetap silikon murni, bagian di sini akan ada nanti P+. P+, di sini ada P+. Ya, intinya kita ingin membentuk yang ini ya. Yang ini. Ini sebenarnya untuk mengisolasi nanti transistor kita. Ya, di sini setelah diimplant boron, habis itu kita tumbuhkan lagi silikon dioksida-nya ya. Jadi kita taruh oksigen lagi sehingga nanti kita akan terbentuk di sini silikon SiO2-nya seperti itu. Oke. Ini SiO2. SiO2. Ya. Nah, ini setelah kita deposit oksigen, bukan deposit ya, kita oksidasi ya. Ini oksidasi. Habis dioksidasi, kita bisa polisilikon kita tumbuhkan dengan proses CVD ya. Jadi atasnya kita bisa buat polisilikon lagi. Seperti itu. Ini dengan CVD namanya ya. Jadi proses lain CVD. Sehingga kita dapat struktur seperti ini. Jadi maaf gambarnya agak jelek ya. Jadi proses tadi menghasilkan yang itu ya. Strukturnya kita nanti jadinya seperti ini sebentar. Oke, jadi kita dapatnya seperti ini ya, yang ini ya. Nanti ini polisilikon. Polisilikon ini konduktif ya nanti ya. Nah, sehingga kita bisa pakai untuk mengantarkan listrik ya. Tapi silikon dioksida sini yang di sini ya, itu insulatif. Oke. Nah, habis terbentuk ini dengan proses litografi lagi ya, kita ingin membentuk, kita sisakan di sini saja polisilikon kita untuk gate-nya nanti. Oke, jadi sisanya ini kita hilangkan dengan litografi lagi sehingga kita dapatkan yang berikutnya ya, sebentar. Oke, sehingga kita dapat seperti ini. Jadi sisanya ini kita hilangkan dengan litografi ya. Jadi kita bisa dapat seperti itu. Habis itu kita tembakkan ini dengan fosfor atau arsenik ya. Jadi fosfor atau arsenik ya. Arsenik AS ya kalau misalnya ya. Arsenik AS ya. Jadi ini kalau kamu lihat ini adalah golongan 5 ya. Nah, sehingga nanti tipenya ini akan berubah menjadi N. Jadi yang di sini ya. Nah, kebetulan silikon ini, silikon dioksida ini akan ngeblok ya. Ngeblok ion implantation ini, dan kebetulan di sini tebel ya. Nah, proses tebelnya itu nanti ada hubungannya sama implantasi boron tadi ya. Nah, karena dia tebal di sini, nanti hanya di sini saja yang terbentuk ya. Jadi nanti akan terbentuk di sini channelnya seperti ini. Hanya di sini saja terbentuk channel.
seperti itu ya. Setelah kita difusi ya, ini difusikan ya, kita difusikan sehingga ini terbentuk nanti di sini N. Jadi saya terwarna ya, ini N, ini N plus. Jadi itu artinya berubah dari tipe P yang di sini tipe P tadi, ini P plus plus kita tembakkan dengan arsenic di sini menjadi N. Jadi terbentuk kantong yang tadi ya. Nah habis itu kita akan tambahkan nanti oksigen lagi ya untuk membuat dia silikon dioksida. Sebentar ya. Nanti dari sini kita lihat perubahan berikutnya. Oke, bisa dilihat aja gambarnya ya. Jadi ini yang tadi. Ini P channelnya. Nah, ini N channelnya ya. Jadi N channel tadi saya pakai warna apa sih? Warna biru juga ya. Atau yang hitam aja di sini ya. Jadi kita punya N channel di sini. Ini N channel ya. Terus kita punya apa tadi? Nah, sekarang kita buka opening di sini ya. Kita buka opening sehingga kita punya nanti silikon dioksida kita hanya seperti ini di sini. Oke. Di sini juga dia hanya seperti ini. Di sini juga seperti ini. Ya, jadi kita lubangi dengan fotolitografi juga ya. Jadi ini perlu masker namanya, mask ya. Bahasa Indonesia mungkin masker ya. Yang di sini tetap kita punya gate tadi ya. Seperti itu. Dan terakhir kita akan tambahkan juga silikon dioksida ya, tapi dengan CVD namanya ya. Ya, saya pakai warna lain ya. Jadi di sini ada silikon dioksida juga. Seperti itu. Ya. Ini silikon dioksida juga, tapi dengan CVD ya. Yang ini dengan difusi, dengan oksidasi ya. Yang ini oksidasi. Ya, ini teknik standar ya di industri ya. Jadi ini ya saya dipakai ya. Terakhir setelah kita lubangi itu, jadi kita evaporasi atau sputtering dengan metal juga, kita perlu metal ya. Dengan kita perlu masker ya. Masker sehingga nanti metalnya hanya terdeposisi. Warna apa saya pakai sekarang lagi? Udah habis. Sehingga dia terdeposisi aluminium umpamanya di sini ya. Di situ sama itu warnanya. Ini saya pakai hijau ya. Ya, jadi sini aluminiumnya. Oke, ini aluminium. Membuat kontak ke source dan drain. Nah, polisilikonnya itu adalah kontaknya untuk ke gate. Ya, jadi sini kita punya P, sini P plus, di sini N plus, N plus. Di sini yang di sini silikon dioksida, sehingga di sini insulator gate-nya kita. Oke, jadi itu prosesnya ya. Jadi untuk proses semua ini dibutuhkan yang di standar itu 4 mas namanya. Nanti itu kita akan bahas detailnya karena itu litografi namanya proses ya. Oke, jadi dari awal dari sini ya kita ulang, kita revise lagi ya. Dari sini kita mulai dari sini ya. Dari sini kita mulai dengan silikon ya. Silikon P-type silikon. Kita oksidasi dengan oksigen ya. Habis itu kita lakukan LPCVD atau low pressure chemical vapor deposition. Di sini membentuk silikon nitride ya. Habis itu ini adalah masker pertama ya, ini lubang di sini ya. Bukan lubang ya, ini ada namanya cahaya yang ya bisa masuk di sini ya. Cahaya bisa masuk, yang di luar nggak bisa masuk. Ya. Sehingga membentuk yang daerah sini kita bisa hilangkan dalam proses litografi nanti ya. Habis itu nanti kita implantasi boron ya, sehingga membentuk channel yang P ini, yang merah ini. Oke, habis itu kita oksidasi lagi sehingga membentuk dia yang di atasnya ini. Oke, kita pergi ke sini dan terakhir setelah oksidasi itu kita bentuk polisilikon ya. Untuk polisilikonnya kita taruh mas juga ya, atau masker sehingga hanya terbentuk yang ini saja.
Yang lainnya kita hilangkan ya, polisilikonnya. Oke. Habis itu baru kita bombard ini atau tembak atau implantasi ya, yang implantasi umpamanya dengan fosfor atau arsenik. Ya. Sehingga karena adanya silikon dioksida di sini dan adanya polisilikon di sini, ion implantation-nya hanya terjadi di daerah silikon dioksida yang tipis ini. Ya, karena yang tipis ini terjadi di sini terbentuk N channel. Kantong N ya, bukan N channel. Channelnya di sini nanti ya, kantong-kantong N ini. Habis itu kita pakai litografi untuk membuka ini sehingga kita bisa deposisikan metal kontak ya. Dalam hal ini aluminium. Ini aluminium pokoknya ya. Itulah transistor kita. Ya, NMOS. Dan ini kecil ukurannya ya, mungkin bisa sampai 20 nanometer. Feature terkecilnya. Oke. Nah, itu proses NMOS ya. Nanti kita akan bahas proses PMOS dan bukan PMOS ya, namanya CMOS ya. Complementary ya, gimana, dan BJT juga. Oke, sampai ketemu pada video berikutnya.